Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Delima, Prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom untuk memenuhi mata kuliah kimia umum saya. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Pernyataan Dalton: 1. Setiap unsur kimia terdiri atas partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi atau yang disebut dengan atom. 2. Semua atom dari suatu unsur memiliki massa atau bobot dan sifat yang sama, tetapi atom dari suatu unsur berbeda dengan unsur yang lain. 3. Dalam setiap senyawanya, unsur-unsur yang berbeda bergabung dalam rasio numerik sederhana. 4. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Kelemahan dari teori atom Dalton: 1. Atom bukanlah sesuatu yang tak terbagi, melainkan terdiri atas partikel subatom. 2. Meski mempunyai sifat-sifat yang sama, namun atom-atom yang sama mempunyai massa berbeda. 3. Melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur dapat dibedakan menjadi unsur atom lain. 4. Beberapa unsur tidak terdiri atas atom, melainkan molekul. 2. Teori atom J.J. Thomson, yaitu tabung sinar. 2. Teori atom J.J. Thomson, yaitu tabung sinar yang berisi udara pada tekanan atmosfer. Berdasarkan simpangan sinar katoda dalam medan listrik, J.J. Thomson dapat menghitung perbedaan muatan dengan massa elektron sebesar 1,76 kali 10⁸ Cg-1. Tetes minyak Millikan. Berdasarkan percobaan, Millikan menemukan bahwa muatan tetes-tetes minyak selalu merupakan kelipatan muat bulat dari suatu muatan tertentu, yaitu 1,602 kali 10⁻19 derajat Celcius. Sehingga dari penggabungan persamaan Thomson dengan Millikan, maka diperoleh massa elektron sebesar M sama dengan 9,11 kali 10⁻28 negatif 28 gram. Egan-Goldstein. Ada partikel lain yang bermuatan positif pada percobaan tabung sinar katoda. Nah, yang ketiga, teori atom Rutherford. Dari eksperimen tersebut, Rutherford dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang hampa. 2. Terdapat suatu bagian yang sangat kecil tapi padat dalam atom yang disebut dengan inti atom. C. Muatan inti atom sejenis dengan muatan partikel alfa yang bermuatan positif. Inilah contoh dari partikel alfa Rutherford. Ini contoh dari atom alfa Rutherford. Model atom Rutherford. Atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sedangkan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Kelemahan teori atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron dapat stabil mengelilingi inti atom. 4. Teori atom Bohr. Ditemukan pada tahun 1913 oleh Niels Bohr. Spektrum atom hidrogen. Menurut Bohr, elektron bergerak mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu dengan energi tertentu pula. Lintasan tersebut disebut dengan orbit atau kulit. Kelemahan dari teori atom Bohr adalah: 1. Molekul atom Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat, tetapi gagal menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. 2. Asumsi bahwa elektron mengelilingi
mengelilingi inti dalam orbit melingkar tidak sepenuhnya benar, karena orbit yang berbentuk elips dimungkinkan. 3. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus pada spektrum atom hidrogen. 5. Teori atom mekanika kuantum. Teori ini menyempurnakan dari teori atom Bohr. Menurut teori atom mekanika kuantum, elektron memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang atau sifat dualisme elektron. Sifat dualisme elektron ini yang menyebabkan posisi elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Akan tetapi, boleh kejadian ditemukannya elektron. Boleh jadian ditentukan elektron inilah yang disebut dengan orbital. Mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah atau kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf dan terima kasih.